keluarga adalah benteng utama, sandaran menghadapi tantangan dunia. Petik setiap hikmah untuk beribu kebaikan. Kokohkan pondasi iman keluarga bersama Pusat Studi Gender dan Anak LP2M UIN Antasari Banjarmasin dalam Harmoni Islami Smart FM. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Smart Listener? Senang sekali di hari yang mulia ini, di hari Jumat ini kembali kita bersama, dan mari kita juga sama-sama mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan iman, kita masih diberikan kesempatan juga untuk terus menuntut ilmu. Seperti hari ini Smart Listener, kita punya program reguler, kita punya program yang memang rutin setiap Jumat di pukul 10 sampai ke pukul 11. Kita punya Harmoni Islami yang tentu tidak jauh-jauh membahas tentang Islam, tentang keluarga, bagaimana kehidupan kita semuanya tercantum dalam Al-Quran. Senang sekali Smart Listener, di pagi kali ini saya ingin menyapa untuk Anda yang berada di mana saja, yang pastinya mendengarkan kami melalui 101,1 FM, atau untuk Anda yang menyaksikan kami di live Instagram Smart FM Banjarmasin. Di Harmoni Islami kali ini Smart Listener, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Ustazah Yulia Hairina, MPSI Psikolog. Nah, Ustazah Yuli, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, ini kita akan membahas sebuah tema, mengasuh anak masa pandemi ala Rasulullah. Kita tahu sendiri dengan adanya pandemi ini banyak hal-hal tak terduga yang akhirnya bisa kita lakukan. Contoh, karena kita bicara tentang pengasuhan anak yang tadi rumah tangga tidak terlalu tahu tentang pelajaran anak misalnya gitu ya, akhirnya harus stay di rumah juga untuk membantu anak mengerjakan tugas dan lainnya karena anak tidak sekolah tatap muka gitu, tidak berada di sekolah seperti sebelum adanya pandemi ini. Nah, Ustazah Yuli, apa yang mendasari mengangkat tema ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bagi Allah ya, yang pada hari ini masih memberikan kita nafas untuk bisa tetap muka walaupun secara virtual. Biasanya langsung FM, hari ini secara virtual. Tapi alhamdulillah jalinan silaturahim tetap berjalan walaupun masa pandemi. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau ya sampai akhir zaman nanti. Seperti tadi dibilang pengantar bahwa pandemi global virus corona ini banyak sekali membawa perubahan. Tentunya tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, bahkan pada semua sektor ya kiranya ya, tapi lebih khusus kepada sektor pendidikan, yaitu sistem pembelajaran yang sekarang itu semua serba online atau istilahnya daring dalam jaringan, yang pada akhirnya membuat siswa-siswa itu rehat jenak gitu dari hiruk-pikuknya sekolah gitu, dan mereka harus stay di rumah untuk belajar di rumah. Dan tentunya proses mengasuh anak yang selama ini kita jalankan itu juga akan mengalami perbedaan. Hasil penelitian survei bahwa efek pandemi ini banyak sekali pada anak, jangan pada orang tua yang stres anak di masa pandemi, tapi juga anak yang kebutuhannya secara sosial, secara psikologis yang memang pada dasarnya anak itu kan kebutuhan sosialnya tinggi ya, mereka ingin bermain di luar gitu, dan mereka harus terkungkung di rumah gitu. Itu yang membuat pada akhirnya perlu proses pengasuhan yang memang berbeda dengan proses pengasuhan. Kalau ditanya siapa pengasuhan seperti apa yang ideal untuk mengasuh di masa pandemi, sebenarnya dalam Islam sendiri kita kan masuk uang gitu. Rasulullah itu kan istilahnya sebagai suri teladan. Sebagai umat Islam kita haruslah meneladani Rasulullah dalam segala hal, termasuk cara mengasuh anak. Tentunya di era pandemi istilah pengasuhan Rasulullah ini sebutannya property parenting biasanya.
Jadi prophetic parenting yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita terapkan di masa pandemi seperti sekarang. Seperti itu. Oke. Latar belakang kiranya prophetic parenting ini menjadi solusi untuk pengasuhan di masa pandemi supaya efek psikologis itu bisa diminimalisir, baik itu stres pengasuh pada orang tua ataupun stres pada anak-anak. Seperti itu. Oke, ada nggak sih bedanya Ustazah pengasuhan pada saat belum pandemi dengan adanya pandemi ini gitu, tapi tetap ala Rasulullah gitu. Apakah ada bedanya? Oh, sama-sama mengasuh anak begitu? Iya, secara apa ya? Secara kalau perbedaan sebenarnya prinsip-prinsip dasar dari pengasuhan Rasulullah itu sama ya, sama walaupun masa pandemi atau pandemi. Tapi lebih spesifik di pandemi ini yang notabene kita lebih intens dalam arti lebih lebih dekat bersama anak kita, kemudian juga yang notabene lebih banyak jamnya bersama anak kita, itu mengharuskan kita lebih intensif dalam menerapkan pola pengasuhan prophetic parenting ini. Karena kan efek psikologis dari pandemi ini begitu besar. Begitu pada orang tua, dari survei-survei atau penelitian yang ada itu pengasuhan itu mendominasi karena memang yang setiap harinya anak-anak sekolah mungkin waktunya ada me time-nya orang tua ya, tapi sekarang mungkin me time-nya sudah berkurang gitu, kita harus mendampingi full time sama anak-anaknya, apalagi kalau anaknya banyak ya, sampai 5 gitu, itu udah jadwalnya udah seharian penuh. Nah itu kan membuat orang tua mengalami stres. Belum lagi anaknya yang harus di rumah aja, pada akhirnya berkonflik dengan saudara-saudaranya. Artinya kan parenting ini memang lebih intensif ketika kita harus dilakukan di masa pandemi supaya efek-efek psikologis itu bisa diminimalisir. Seperti itu. Oke, baik. Ustazah Yuli, nanti kita akan sambung lagi tema kita di hari ini, mendidik anak di masa pandemi ala Rasulullah. Yang seperti apa sih yang saat ini juga para orang tua harus ketahui? Mungkin sama ini ada yang belok-belok gitu, atau ada yang salah-salah gitu. Boleh nggak sih memarahi anak karena tadi kita bicara tentang sekarang itu orang tua jadinya juga ikut jadi belajar gitu ya, bagaimana mengerjakan anak, mengerjakan tugas-tugas anak, akhirnya bertanduk nih kalau anak tidak paham-paham gitu. Nah, bagaimana ini terjadi, nanti kita bahas lagi. Dan Smalis, jangan lupa juga bahwa kita sekarang itu live Instagram Smart FM Banjarmasin. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan langsung di komentar di Instagram Smart FM Banjarmasin. Kami akan segera kembali untuk Anda. Kok lihat deh, ada Biobasic Video Challenge. Syaratnya SD kelas 1 sampai 6. Kamu masuk tuh. Nanti Ibu bantu untuk upload. Jangan lupa tulis nama dan usia. Dan apa yang paling dirindukan dari sekolah? Iya, aku mau ikutan. Nah, ayah dan bunda, yuk ajak anak-anak untuk ikut. Musiknya tinggal download di /linktr.ee/smartfm Banjarmasin atau link di bio Instagram Smart FM Banjarmasin. Upload di Instagram anak atau orang tua, follow dan tag @bikintenangkeluarga dan @smartfm Banjarmasin. Mention teman sebanyak-banyaknya. Sertakan hashtag Jingle Biogesik Challenge, hashtag Bikin Tenang Keluarga, hashtag Smart FM Banjarmasin. Jangan lupa sertakan produk biogesik anak. Belinya di Radio Smart FM Banjarmasin, Jalan AS Musyafa, Gedung Haji Jok Mentaya, lantai 5. Pajak ditanggung pemenang ya. Info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi 0812 510 1011. G-Lounge Hotel Rodita Promo September. Nikmati setiap malam bersama Rodita Banjarbaru. EDM Night, Monday Night, 100 cup per 2 pack. Spaghetti Creamy Mushroom with Holy Sweet. Latin Night, Tuesday Night, 140 cup per 2 pack. Donation Traditional, Tuesday Night. Atau Banjar dan menu tradisional lainnya. Dance Night, Tuesday Night, 60 cup per pack. G-Lounge Mix Night. Dog Night, Friday Night, 60 cup per pack. Jilong Noodles with egg and vegetable. Barbecue Test, Saturday Night, 65 cup per pack. All you can eat. With Memories, Sunday Night, 65 cup per pack. Nasi biryani Jilong. Info dan reservasi segera telepon 0511 477 2345 atau WhatsApp 0822 317 3456. Hotel Rodita Banjarbaru. Feel more than at home.
Kembali Anda simak Harmoni Islami bersama Pusat Studi Gender dan Anak LP2M UIN Antasari Banjarmasin. Listener, dalam Harmoni Islami kali ini kita bersama Ustazah Yulia yang membahas tentang bagaimana mendidik anak di masa pandemi ala Rasulullah. Tentu ada perbedaan ketika kita bicara terkait pandemi ini. Perbedaannya yaitu tadi orang tua lebih banyak dengan anak gitu ya, lebih banyak di rumah, dia lebih banyak berkomunikasi dengan anak begitu. Yang selama ini mungkin pagi-pagi ngantor anak sekolah diantar ke sekolah gitu. Iya ya, Ustazah Yulia. Kalau sekarang kan orang tua mungkin ada yang WFH masih gitu, ataupun juga ya intinya lebih banyak di rumah lah ya gitu. Nah, dengan adanya ini orang tua kan juga ekstra nih membantu anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Ada kebiasaan baru yang sebelum dilakukan. Nah, bagaimana caranya agar orang tua tetap stabil emosinya ketika anak misalnya tidak paham-paham, dibantu mengerjakan tugas dan lain sebagainya? Oke. Yang pertama, kalau kita berdasar pada metode Rasulullah dalam mendidik anak, itu yang pertama pastinya adalah memberikan kasih sayang dan kelembutan ya. Rasulullah kan mengatur dengan kelembutan dan kasih sayang. Itu adalah yang perlu kita tanamkan dulu nih dalam proses pengasuhan anak. Walaupun di masa pandemi ataupun tidak ya, itu yang perlu kita garisbawahi, kasih sayang dan kelembutan. Kalau kita bisa meneladani Rasulullah pada saat waktu itu Rasulullah mendidik anaknya Sayyidina Fatimah yang datang mengunjungi ayahnya, Rasulullah bangkit berdiri dan menyambut, memberikan ciuman kepada putrinya. Padahal mungkin waktu itu hal itu tidak lazim dilakukan di tradisi Arab saat itu, tapi itu adalah wujud dari kasih sayang dan kelembutan yang Rasulullah lakukan gitu kepada anak-anaknya. Itu yang mungkin perlu kita lakukan juga di saat pandemi ya. Lebih banyak memberikan perhatian kepada anak-anak kita, kemudian juga memposisikan diri kita sebagai partner bagi anak kita. Kadang-kadang kan kondisi pandemi ini karena tadi yang dibilang WFH, kita yang awal mulanya kerja di kantor, kemudian kalau di rumah kita udah lepas nih, udah kerjaan udah lepas, udah fokus pada anak. Tapi sekarang kondisinya kita bawa kerjaan di rumah. Berarti kita harus membagi waktu kita kan dengan anak kita, ya kan ya. Jadi pembagian waktu ini benar-benar harus dilakukan karena tidak bisa kita fokus hanya mengerjakan pekerjaan di rumah. Itu pertama. Jadi kasih sayang dan kelembutan itu menjadi hal yang perlu dimiliki oleh orang tua dulu ya. Kemudian terkait tadi tidak marah, kemudian juga tidak mencela. Ini kan kondisi pandemi seperti ini. Dengan jurang ketidakpastian yang semakin lebar dan di depan mata, itu memang bukan perkara mudah untuk mengasuh anak di kondisi luar biasa seperti ini. Seperti pandemi saat ini, sensitivitas orang tua itu lumayan tinggi gitu dibandingkan biasanya. Tenggok bacok gitu ya istilahnya. Sehingga pada akhirnya kemarahan orang tua ini perlu dikendalikan sehingga tidak berujung pada masalah baru. Ya, orang tua kiranya perlu memiliki waktu juga, gitu. Time-nya harus sendiri. Dan itu harus diberi pengertian kepada anak-anaknya. Dan tugas pasangan kita juga sangat penting ya, pasangan kita dalam berumah tangga, misalkan ayah atau ibu gitu, dalam membagi peran. Misalkan memang me time-nya ibu, berarti ayah yang memang harus mengasuh anak-anak. Jangan sampai keduanya sibuk, pada akhirnya ketika anak menuntut perhatian, pada saat kita kerja, dia kan macam-macam menuntut perhatiannya yang mungkin ada sesuatu yang tidak kita sukai kita dikerjakannya, itu adalah sebagai bentuk dia minta perhatian gitu. Dan kita pada akhirnya marah. Itu yang perlu kita antisipasi ya, itu bagian peran sama pasangan, kemudian juga kita juga kadang perlu waktu untuk me time-nya, untuk bisa menstabilkan emosi-emosi yang kita rasakan. Karena sebenarnya kan kalau kita orang tua mencela anak kita, pada dasarnya itu kita sedang mencela diri sendiri. Karena anak kita itu kan ya dari kita juga gitu. Jadi kalau kita mencela anak kita ya otomatis dasarnya dari kita gitu. Jadi larangan untuk tidak marah dan tidak mencela ini menjadi bagian dalam proses pengasuhan protective parenting. Itu tadi bagian dari jangan marah dan jangan mencela. Seperti itu.
Untuk parenting ini gitu, Ustazah. Mungkin selama ini tadi orang tua tidak begitu bukan tidak begitu paham sih. Ada hal-hal yang selama ini tidak boleh diucapkan tapi terucapkan oleh orang tua karena yang emosi tadi yang tidak terkendali begitu. Apa ucapan-ucapan orang tua ini akhirnya bisa membuat anak trauma di masa depan atau seperti apa? Iya, jadi kita memang harus hati-hati ya dalam kondisi pandemi ini sekarang. Karena tadi stabilitas emosi yang mungkin sedang tidak tidak stabil, kemudian juga kondisi yang tidak pasti yang berpengaruh pada kondisi ekonomi, terus kemudian kebutuhan sosial kita, itu pasti akan berdampak pada kondisi emosi kita, yang membuat kita gampang mudah meledak gitu ketika ada stimulus dari luar gitu. Dan itu perlu kita kendalikan. Dengan cara apa? Tadi yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita memang harus kalau memang lagi kondisi menyadari emosi yang kita rasakan. Kalau memang sudah mau jangan sampai meledak gitu. Kalau memang sudah ada trauma ketika kita mau marah, itu sebaiknya kita mungkin mengambil air wudhu atau mungkin kita menyiri dulu gitu, sehingga pada akhirnya tidak meluapkannya kepada anak-anak kita. Otomatis kalau marah itu kan kadang-kadang susah diatur ya, apalagi dari secara lisan itu sulit untuk dikendalikan kalau sudah emosinya memuncak gitu. Jadi jangan sampai emosi itu menguasai ketika kita memberikan nasihat gitu, atau mungkin menegur anak gitu, dan pada akhirnya kan tegurannya juga membuat anak trauma atau sakit hati mendengarnya. Ya, ada kata-kata yang dalam proses memberikan teguran atau memberikan nasihat itu kan dalam praktik parenting itu ada waktu-waktu yang memang waktu-waktu untuk menasihati gitu. Jadi dalam praktik parenting itu Rasulullah memperhatikan benar secara teliti masalah waktu dan yang tepat untuk mengarahkan anak, membangun pola pikir anak, dan menumbuhkan akhlak yang baik pada anak. Ada tiga yang biasanya dilakukan Rasulullah dalam proses memberikan arahan. Pertama, dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu nggak harus berjalan jauh-jauh ya. Mungkin pagi-pagi kita jemur gitu kan ya, dalam kondisi yang memang enjoy gitu, dan itu adalah kondisi yang tepat untuk memberikan pengarahan kepada anak. Kemudian juga dalam kondisi bersama itu kan kondisinya fresh, bahagia gitu ya. Anak-anak kan sekarang jarang keluar, kita bisa aja keluar tak dengan catatan tetap perhatikan protokol. Mungkin berjalan di dekat rumah aja nggak apa-apa gitu, bersepeda, tapi ya kita juga harus jaga protokol. Nggak mungkin juga ya anak dikurung dalam rumah seharian gitu ya. Mungkin kita berlakukan dari rumah kita ajak jalan-jalan. Itu membuat anak sampai itu juga kayak fresh, bahagia gitu. Sehingga pada akhirnya petua-petua yang diberikan orang tua itu akan mudah terpatri dalam hati anak. Itu yang pertama dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, waktu makan. Waktu makan ini dulu tuh jarang banget kita bisa makan bareng. Makan siang mungkin kantor. Anak kita sama pembantu atau bisa sama kakak neneknya gitu kan ya. Kondisi sekarang ini adalah yang masa yang paling tepat untuk kita bisa makan bersama. Dan ajaibnya waktu makan bersama itu adalah saat yang tepat untuk memberikan pengarahan. Akan lebih mudah maksudnya kepada anak ketika dalam proses makan itu kita mengarahkan. Dalam kondisinya kan walaupun mungkin ada juga yang mengatakan waktu makan udah ngomong gitu. Enggak. Maksudnya dalam kondisi makan bersama itu kita bisa saling bercanda, kita bisa saling bertanya gitu, tentang apa yang kita lakukan pada hari ini, bagaimana perasaannya pada hari ini. Itu kan bisa dilakukan saat makan. Dan kondisinya memang benar-benar kondisi yang yang stabil, kemudian pada akhirnya mudah untuk melakukan nasihat ataupun berkomunikasi sama anak. Yang ketiga, anak sakit. Tapi anak sakit ini sebelum yang ketiga, ini menarik tadi yang disampaikan, berilah nasihat pada saat makan bersama gitu. Ngobrol bisa sambil bercanda. Tapi saya dulu pernah mendengar gitu ya, kalau menasehati itu jangan pada saat makan, nanti hilang selera makan. Nah ini yang harus diluruskan. Mungkin penyampaiannya atau yang seperti apa, Kak? Iya nggak boleh. Kalau mau ngomongin apa tuh jangan pas makan, nanti hilang selera makannya nggak jadi makan. Nah ini yang perlu diluruskan mungkin.
Iya benar-benar. Waktu makan itu sebenarnya adalah saat istimewa untuk berkumpul bersama keluarga. Momennya gitu. Begitu juga anak-anak gitu ya. Mereka kan sangat senang jika bisa makan bersama orang tuanya dan saudaranya. Dan dalam kondisi hati yang senang inilah kita memberikan arahan. Tentunya arahannya nggak menjas ya, nggak menjas seperti marah-marah gitu. Penuh santai dalam kondisi yang santai, kemudian obrolan juga santai. Dia tidak seperti yang instruksi sifatnya gitu. Oke, jadi sambil bangun jatuh gitu ya karena dijudge mungkin gitu ya, kamu tuh nah itu salah. Lagi kayak gitu. Ya, oke. Oke, Dan terakhir apa? gitu. Kenapa? Makanya itu yang perlu diluruskan begitu. Ya mungkin seperti itu bahwa saya itu jangan pada saat makan nanti makannya hilang, seleranya nggak mau lagi makan sambil berderai air mata. Tapi ternyata nih disampaikan Ustazah Yulia, smart listener, sampaikanlah dengan gaya yang berbeda gitu ya, dengan candaan, dengan riang gembira, dengan happy, dan dengan santai juga. Yang ketiga tadi yang sempat terpotong, nanti kita sambung lagi, kita harus break dulu. Dan jangan lupa smart listener, Anda bisa saksikan kami di Instagram Smart FM Banjarmasin. Jangan kemana-mana, tetaplah dalam perbincangan ini. Indonesia adalah saya dan Anda. Setiap hari penuh dengan peristiwa yang membanggakan, tidak sedikit yang memprihatinkan dan memilukan. Apakah Anda peduli? Atau setidaknya Anda tahu tentang apa yang terjadi? Pasukan gabungan TNI terus melakukan patroli. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Suriah dan bertemu langsung dengan Bersama kami, topik seputar politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi bahasan yang selalu menarik, membuka wawasan, memberikan pencerahan atas apa yang tengah terjadi. Pastikan Anda bergabung bersama kami setiap Sabtu mulai jam 9 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Barat dalam Perspektif Indonesia, kerjasama Smart FM dan Populi Center, live di 10 kota Smart FM. Disiarkan langsung dari The Mas Senayan, Jalan Asia Afrika Pintu 9, Jakarta Selatan. Streaming radio smartfm.com, Android Smart FM via Google Play, live Facebook Smart FM. Perspektif Indonesia, tajam, dalam, dan bermakna. Lakukan apapun akan makin sedap ditemani lagu-lagu mancanegara dari Smart FM. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 9 pagi dan 8 malam. Smart FM part of the Jaring Network. Baby, you don't know what it's like. Love somebody. Love somebody. Indonesia adalah saya dan Anda. Setiap hari penuh dengan peristiwa yang membanggakan, tidak sedikit yang memprihatinkan dan memilukan. Apakah setidaknya Anda tahu tentang apa yang terjadi? Pasukan gabungan TNI terus melakukan Presiden patroli. Rusia Vladimir Putin bertemu langsung dengan Bersama kami, topik seputar politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bahasan yang selalu menarik, membuka wawasan, memberikan pencerahan atas apa yang tengah terjadi. Pastikan Anda bergabung bersama kami setiap Sabtu mulai jam 9 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Barat dalam Perspektif Indonesia, kerjasama Smart FM dan Populi Center, live di 10 kota Smart FM. Disiarkan langsung dari Asia Afrika Pintu 9, Jakarta Selatan. Streaming radio Smart FM.com, Android Smart FM via Google Play, live Facebook Smart FM. Ya, tajam, dalam, dan bermakna.
Kembali Anda simak Harmoni Islam sama Pusat Studi Gender dan Antasari Banjarmasin. Small listener masih bersama Ustadz Budia di pagi kali ini dalam Harmoni Islami dalam tema mengasuh anak-anak di masa pandemi ala Rasulullah. Ya Ustazah ya. Yang tadi akan lanjut ketiga. Oke. Jadi dalam proses memberikan nasihat pada anak, Rasulullah itu menentukan 3 waktu yang tepat ya dalam proses memberikan nasihat kepada anak. Yang pertama tadi ketika dalam perjalanan, kemudian yang kedua waktu makan, yang ketiga waktu anak sakit. Kondisi sakit ini adalah salah satu cara menggunakan hati dan perilaku seseorang. Begitu juga dengan jiwa buah hati kita ya. Ketika dia sehari-harinya sudah dinasihati, pada saat sakit ini diharapkan nasihat yang baik, kemudian juga yang lembut itu dapat merasuk ke kalbunya. Jadi hal ini dicontohkan Rasulullah SAW pada riwayat ya, ketika Rasulullah menjenguk seorang anak Yahudi dan mengajaknya masuk Islam sebagaimana diriwayatkan pada hadis Bukhari. Jadi dalam proses itu memberikan nasihat itu akan sangat mudah gitu. Pernah nggak suatu ketika misalkan anak kita sakit gitu kan, terus kita memberikan nasihat tadi makan apa, jaga sakit, makan es krim ya. Nah itu kan, dan lain kali jangan lagi makan es krim ya, pijama gitu kan, biasanya gitu kan. Itu adalah hal-hal yang mudah gitu untuk nasihati, dia akan melawan gitu biasanya pada saat-saat kondisi sakit itu. Tapi dengan catatan lembut ya, istilah itu kata orang banyak, jangan meniwas gitu. Jangan bersalah ditiwas anaknya, itu nggak bisa gitu, itu makin takut anaknya. Iya, jangan makan es krim, siapa yang makan es krim, anak sakit kan, itu jangan seperti itu, dengan kalimat yang positif dan juga lemah lembut. Itu nasihati ya. Kemudian metode yang lain itu juga ada memberikan pengarahan. Dalam kondisi pandemi ini kita harus mencek terkait dengan informasi apa yang diketahui oleh anak kita tentang COVID-19 atau COVID-19. Saat ini kan banyak sekali informasi yang mungkin dikatakan hoax, mungkin juga ada yang salah kaprah mengenai pandemi COVID-19. Ini kita sebagai orang tua harus memberikan tahukan fakta-fakta yang akurat mengenai pandemi. Tentunya dengan bahasa anak ya, maksudnya kalau memang anaknya usia remaja mungkin masih bisa diajak diskusi, tapi ketika anaknya usia anak SD itu mungkin bahasanya berbeda gitu, sesuai dengan daya tangkap anak saat itu. Jadi penting sekali untuk menyadari bahwa bosan yang dirasakan anak itu adalah sangat manusiawi, sehingga orang tua itu perlu melakukan diskusi agar kebosanan anak ini tidak berefek pada entah mungkin si anak yang kegabutan sendiri gitu kan ya, di rumah hambur-hambur barang gitu karena dia bosan gitu. Dia harus diberi pengertian bahwa kondisi dia harus di rumah itu karena apa gitu. Karena kondisi memang ada virus corona, kenapa dia harus pakai masker gitu ya. Jadi selama berbincang dengan anak, usahakan juga tadi yang pertama tadi dasarnya itu adalah prinsip kasih sayang dan juga kelembutan. Itu yang menjadi dasar untuk proses pengasuhan property parenting. Jadi itu juga perlu kita lakukan, memberikan arahan sehingga pada akhirnya anak bisa maklum. Ya, itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya itu menunaikan hak anak. Jadi dalam proses pengasuhan Rasulullah selalu bilang kita harus menunaikan hak anak. Anak ini kan dia butuh bermain ya, apalagi anak-anak usia SD, anak-anak usia dini itu kebutuhan bermain itu sangat tinggi, sehingga pada akhirnya walaupun mungkin berbagai pekerjaan rumah orang tua yang dilakukan orang tua terasa berat dan juga banyaknya gangguan dari urusan kantor, urusan domestik dan lain sebagainya, tapi meskipun begitu orang tua harus tetap menyediakan waktu untuk bisa bermain bersama anak. Ya, dan itu tidak hanya sekedar bermain, tapi memang benar-benar hadir secara fisik dan juga secara psikis gitu, benar-benar mendampingi anak saat bermain. Tidak ada gangguan telepon, tidak ada gangguan HP gitu. Ya paling enggak 20 menit, 30 menit sehari sudah cukup sebenarnya. Supaya kebutuhan anak tadi bisa terfasilitasi gitu. Bermain kan sangat bermanfaat juga kalau dari sisi psikologis, kan bermain untuk mempererat emosional antara orang tua dan anak gitu.
Jadi selain bermain bersama bisa menguatkan mental, psikis anak juga di kondisi pandemi seperti ini. Sehingga anak juga tidak mudah stres. Itu yang perlu dilakukan juga oleh orang tua. Oke, nah sekarang ini kan hal yang berbeda adalah mendampingi anak yang baik. Ya, mungkin juga banyak karena orang tua ini tidak mau anak ribet dan lain sebagainya karena anak tidak paham, akhirnya ya orang tua nih yang melakukan tugas anak. Makanya kemarin saya pernah ada gitu. Anak sekarang pintar-pintar nilainya dapat orang tua ya. Salah. Nah ini juga harus disampaikan nih hal-hal yang seperti ini. Karena orang tua tuh nggak pengen ribet gitu, menjelasin anak nggak paham-paham. Ya akhirnya orang tua yang mengerjakan tugas-tugasnya. Iya benar. Dalam proses mendamping itu kan bukan berarti kita yang mengerjakan ya. Iya, yang mengerjakan. Biasanya kan ini terjadi pada anak-anak sekolah mungkin ya. Kalau anak-anak remaja, SMP, SMA, dia memang sudah tuntutannya harus mandiri. Tapi kalau anak-anak sekolah atau anak-anak TK itu memang perlu pendampingan. Misalkan nih contoh kecil aja, anak TK itu dia diminta untuk mengerjakan prakarya. Prakarya itu kan ribet ya. Saya mempunyai anak 2, jadi anak 1 anak TK, kemudian yang kedua itu anak umur 2,5 tahun. Saya juga mengalami yang namanya kegabutan itu. Setiap hari harus setor ini, harus setor itu gitu kan ya. Tapi dalam proses pendampingan itu tujuan kita apa? Kalau memang tujuan kita tugas selesai aja dengan nilai yang baik, udah dikerjakan aja. Tapi kalau tujuan kita memang ada pengalaman langsung kepada anak, kemudian juga anak mendapatkan pembelajaran, misalkan kayak gunting-gunting aja, dia kerjakan sendiri sambil kita dampingin, kita juga gunting, tapi dia juga gunting gitu. Itu kan ada yang dia dapatkan, entah mungkin meningkatkan kemampuan motorik halusnya gitu kan ya. Jadi dalam proses pendampingan itu, kita kembalikan tujuannya itu apa gitu. Kalau memang orang tua tidak mau anak mendapatkan apa-apa dari hasil pendampingan, ya monggo dikerjakan. Tapi ketika orang tua mau mendapatkan anak-anak mengalami perkembangan baik sisi kognitif dia ataupun pemecahan masalah ataupun kreativitas, ya hendaknya tidak dikerjakan orang tua yang mengerjakan tugasnya, tapi mendampingi. Mendampingi berbeda ya dengan mengerjakan secara total gitu. Mendampingi itu ada proses mengajarkan, dan tadi kembali lagi gitu bahwa emosi harus dikelola dengan baik. Orang tua juga mungkin perlu perlu mempersiapkan diri dalam proses memberikan pemahaman kepada anaknya ya. Mungkin juga dipilih waktu-waktu yang memang senggang, atau mungkin waktu-waktu yang nggak siang hari bolong gitu kan. Yang kalau waktu siang hari bolong mungkin juga udah penat, kemudian juga udah mulai panas kemampuan pikirnya. Ya, itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu memang ya. Idealnya apa sih mengerjakan ini? Karena juga pada dasarnya anak untuk setor gitu. Iya benar. Dan ini juga saatnya ya. Saatnya ketika kita di rumah nih, kita seharian bersama anak, kita itu adalah teladan bagi anak. Jadi ini masalahnya paling banyak ya, masalah kalau sekarang kondisi pandemi kan gadget. Penggunaan gadget meningkat pada anak karena orang tua tidak mau ambil pusing lalu dikasih gadget anaknya. Jadi orang tua bisa kerja gitu. Itu kan menjadi masalah besar saat ini. Peningkatan, kalau dari hasil penelitian itu meningkat, penggunaan gadget pada anak-anak itu meningkat sekali gitu. Di samping mungkin karena belajar online ya. Nah, di sini peran orang tua sebagai teladan itu sangat diperlukan gitu ya. Karena kan menampilkan suri teladan ini juga termasuk dalam prophetic parenting. Karena orang tua ini sebagai teladan. Jadi ketika memang mau membatasi pakai gadget, orang tua juga nggak pakai gadget gitu. Jadi ketika bersama anak, kalau memang mau anaknya nggak teriak-teriak minta gadget, orang tua juga tolong taruh gadgetnya dulu gitu. Kalau mau komunikasi, kalau mau bermain sama anak, itu juga diperlukan gitu. Sehingga pada akhirnya juga anak tidak edik sama si gadget ini, HP ataupun mungkin gadget yang lain seperti itu. Artinya orang tua memang lebih lebih anak, karena tadi tentang menemani anak bermain. Orang tua ada di samping. Ini juga Iya.
di tangan. Itu kan nggak optimal dalam proses mendampingi si anak. Tapi ada alasan lain nih Ustazah. Orang jadi lalu bagaimana menyikapi hal-hal seperti Ini kalau saya nggak salah tangkap ya, karena suaranya kecil banget ya Mbak. Iya, suaranya kecil, saya nggak kedengaran. Oke, jadi begini Us. Ada sisi harus tetap megang gadget karena di gadget ini adalah pekerjaan juga gitu. Tapi di sisi lain harus mendampingi anak. Tapi harus bagaimana di sisi lain harus mengerjakan tugas kantor, komunikasi dengan pimpinan misalnya. Oke. Pekerjaan apa ya yang harus ada gadget terus-menerus? Ada ya, pekerjaan pakai gadget terus-menerus ya. Oke. Sebenarnya memang kalau kasus-kasus yang memang orang tua yang harus kerja di rumah, WFH, full time WFH gitu kan ya, dia kan memang nggak harus lepas dari gadget. Itu biasanya kan dari pimpinan, oke, kalian WFH, tapi tolong standby HP. Itu biasa ada ultimatum seperti itu biasa dari pimpinan kalau memang perusahaan atau instansi itu menerapkan WFH. Tapi kembali lagi ya, kita perlu dukungan dari pasangan kita. Dukungan pasangan kita itu penting sekali, karena memang kalau memang kondisi kita sibuk atau memang tidak bisa ditinggalkan dengan pekerjaan kita minta bantu orang lain gitu, orang lain yang mungkin bisa mendampingi anak kita. Seperti atau mungkin minta bantuan nenek kakeknya juga gitu. Ini kan saatnya kita bekerja sama gitu sama semua keluarga besar kita, sehingga pada akhirnya si anak ini tidak kehilangan kebutuhan itu gitu. Seperti itu ya. Jadi ada pembagian tugas juga sama pasangan kita, kemudian kita berdayakan kakek nenek kita juga, kakek neneknya gitu. Perlu seperti itu. Kerjasama dalam hal ini gitu ya. Dekat kita ya. Yang pastinya kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita nanti sambung apa yang menjadi tema kita lagi nanti. KG Radio Network merupakan bagian media Kompas Grafi, Kompas.id, harian Kompas dan Detik. Sendiri memiliki misi mencerdaskan kepada para pendengarnya. Selain itu, menekankan 3 nilai dalam arti setiap konten yang akan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, optimisme. Kita ditayangkan juga membangkitkan optimisme dan harapan yang baik menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya. Setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, aplikasi maupun melalui website sonora.id. Ada orang ingin membeli satu dengkul Anda harga 500 juta. Apa dengkul Anda harga 1 miliar? Apakah Anda mau? Tidak, bukan? Dan jika dijumlah, Anda memiliki 1 miliar untuk jadi modal bisnis. Anda memiliki apa? Dengan apa? Memiliki jalan untuk sukses. Memiliki mindset yang benar. Lalu menggunakan smart stock. Karena sekolah ke luar negeri tidak pernah belajar, tidak punya ejos, tuanya. Ketika bersama narasumber satu Indonesia di bidang sales dan bisnis. Justru orang yang bluffing dan besar-besarin itu karena dia nggak punya data. Smart Stock setiap Selasa jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan di Smart Network dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Miliki pagi berkualitas bersama kami. Smart FM, Business and Inspiration. Hub of Magentic Network. Terus berbenah dan menyajikan yang terbaik adalah apa yang kami berikan untuk Anda. Atas kepedulian, partisipasi, dan hubungan yang terjalin, kami akan terus berkarya untuk Banua yang lebih baik.
Smart FM, lantai 5 Gedung Haji Jok Mentaya, Jalan AS Musyafa nomor 16 Banjarmasin. Untuk menunjang bisnis dan lebih memperkenalkan produk Anda, hubungi tim marketing kami di 0511 336 3341. Konfirmasi pemberitaan atau interaktif pada saat on air di 0511 3366 271. Serta SMS di 0812 510 1011. Follow kami di media sosial, live streaming radio smartfm.com, Twitter @smartfm_BJM, Facebook Smart FM Banjarmasin, Instagram @smartfm Banjarmasin. Kembali Anda simak Harmoni Islami bersama Pusat Studi Gender dan Anak LP2M UIN Antasari Banjarmasin. Mengasuh anak masa pandemi ala Rasulullah, Smart Listener bersama Ustazah Yulia di pagi kali ini. Di sesi kali ini Smart Listener kami undang untuk Anda yang ingin bertanya boleh di WhatsApp mungkin di 0812510111 atau di kolom komentar nanti akan langsung dijawab oleh Ustazah Yulia. Ustazah, kita kembali lagi bicara tentang pengasuhan terhadap anak. Setiap anak di fase-fase berbeda, tentu juga berbeda-beda. Cara bagaimana atau mendekatinya, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan anak. Nah, tadi kan dengan kita lebih banyak bicara bicara tentang bagaimana pengasuhan terhadap anak di SD sampai TK sampai SD gitu. Bagaimana dengan anak-anak remaja? Karena kalau kita bicara gadget, tanpa adanya pandemi ini pun anak sudah sibuk dengan gadgetnya sendiri gitu. Ini bagaimana nih Ustaz? Oke, terima kasih. Terkait dengan usia anak gitu. Kalau dalam Islam itu sebenarnya juga dikategorikan perilaku kita sebagai orang tua dalam proses mengasuh pada anak. Ketika anak katakanlah usia prasekolah atau usia TK gitu ya, itu adalah saat-saatnya orang tua memang memberikan memanjakan anak dengan siraman kasih sayang yang besar gitu. Tapi ketika dia udah masuk SD 7 tahun sampai 12 tahun, itu saatnya orang tua memberikan ketegasan. Jadi ketegasan di saat itu gitu, ketegasan. Kemudian karena kan anak-anak udah mulai ditata dalam proses mengatur perilaku dia, sehingga pada saat remaja kondisinya perilakunya bisa dikelola orang tuanya. Jadi pada saat usia SD itu adalah masa-masa kita memberikan ketegasan dan juga aturan-aturan kepada si anak. Ketika remaja, kita memposisikan diri sebagai teman atau sahabat. Jadi ketika remaja, kan tahu dari kondisi remaja itu kan kondisi-kondisi yang rawan sekali dengan yang namanya badai lah ya. Katanya usia-usia remaja itu adalah usia transisi. Dia nggak mau disebut anak-anak, tapi dia belum dewasa gitu. Dan dia maunya memutuskan sendiri, mau milih sendiri. Nah, ini posisi orang tua nggak bisa dilakukan seperti anak TK maupun anak SD yang dimanjakan, kemudian juga diberi ketegasan. Makin diberi ketegasan, dia makin melonjak gitu. Dia makin akan mendobrak ketegasan yang diberikan. Jadi peran orang tua ketika masuk usia remaja itu adalah sebagai partner atau sahabat. Jadi lebih banyak berkomunikasi dengan si anak. Dan juga kita perlu tahu juga ya, misalkan nih orang tua sebaiknya orang tua di era digital sekarang tuh jangan gagap teknologi gitu. Kalau perlu punya IG juga, punya Facebook juga, itu adalah salah satu bentuk kita memonitoring anak kita supaya kita tidak lepas kendali sama anak kita. Seperti itu kondisinya. Jadi dalam proses contoh mengatur gadget aja, ya kita nggak bisa menerapkan seperti anak SD yang mungkin ada batas jam waktunya gitu. Sama anak kita memberikan pengertian gitu, dia harus lihat apa di YouTube, dia harus mengakses apa di internet gitu. Itu yang mungkin kita informasikan sehingga pada akhirnya dia tahu nih bahwa ketika dia akses misalnya katakanlah di YouTube video porno gitu kan ya, dia kan tahu itu adalah dosa gitu kan. Jadi kita sejak dia mau masuk ke remaja itu udah mulai psikoedukasi, itu edukasi soal bahwa ketika menonton ini adalah istilahnya itu bisa berakibat pada otak kita gitu kan ya, kemudian juga melanggar syariat agama gitu. Itu perlu diberikan pada saat menjelang remaja, dan komunikasi terus berjalan terus ya, sehingga pada akhirnya anak bisa mengatur dirinya sendiri.
Jadi bukan orang tua yang mengaturkan. Kalau dia orang tua yang ngatur, dia makin akan mendobrak gitu. Karena kan berbeda sekali proses katakanlah mengelola tingkah laku anak pada saat dia remaja, pada saat dia masih anak-anak. Seperti itu. Gambarannya seperti itu. Oke. Orang tua tidak boleh gagap teknologi pada saat sekarang gitu ya, harus Iya. Tapi kenyataannya yang terjadi banyak anak yang tidak mau berteman, dia tidak mau follow atau tidak saling follow. Oke, orang tuanya sudah berusaha, tapi nanti di blok lah dan lain sebagainya. Pengalaman pribadi ya. Iya benar. Banyak banget kasus. Banyak banget kasus yang kayak gitu. Jadi orang tua, pernah saya juga dapat komplain dari orang tua. Udah Bu, saya udah mulai mendekati anak saya, tapi dia nggak mau nerima pertemanan dari saya gitu, baik Facebook atau IG. Ibu emang kenapa dia blok saya? Kenapa? Karena saya kasih komentar terus Bu di IG-nya. Pantesan Ibu. Itu salah satunya ya. Jadi bedakan kepo kita, kan kadang-kadang kita kepo gitu ya, pada akhirnya kita muncullah di kolom komentar dia gitu. Padahal mungkin itu juga katakanlah tanda kutip mempermalukan harga diri dia gitu ya. Jadi ya gitu. Kenapa? Menurut dia mengganggu gitu, mengganggu Iya benar. Jadi memang itu perlu di rumah ya, mungkin di rumah perlu dibicarakan hal itu gitu. Kenapa kita pengen temenan sama anak kita, supaya kita monitoring, kita nggak ngasih ngamen apa-apa gitu, nggak juga kita melarang ini itu gitu ya, sehingga anak juga nggak terganggu privasi dia. Kadang-kadang kan gitu orang tua pengen berteman tapi dia macam-macam gitu. Di rumah tuh diomelin, tadi kamu posting apa, tadi kamu hapusnya apa. Iya. Itu yang membuat anak pada akhirnya, ngapain berteman sama mama gitu, kalau lebih blok aja gitu. Itu yang mungkin perlu kita kelola ya. Kalau kita mau memberitahukan, misalkan nih anak posting, katakanlah dia posting baju seksi gitu ya di IG dia atau di Facebook dia, itu jangan langsung kita marah-marah, nggak bisa kalau remaja seperti itu. Kita harus cari waktu yang kita harus cari waktu yang tepat untuk memberitahukan dia. Kemudian kita kasih ilustrasi seperti apa kasus-kasus anak-anak yang mungkin suka upload baju seksi, kemudian kenalan sama orang-orang yang nggak dikenal, itu seperti apa kasusnya. Itu memberikan pemikiran baru bagi anak-anak remaja. Seperti itu, diajaknya tuh bernalar gitu. Diajaknya tuh berdiskusi dengan kasus-kasus yang mungkin ada di masyarakat, seperti apa gitu kan ya. Kemudian juga mungkin kita bisa sisipkan agama gitu. Makanya fondasi di sekolah dasar itu harus kuat sekali ya untuk bisa mengontrol anak, sehingga remaja dia bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Bahwa dia tahu kalau dia upload baju seksi itu adalah mungkin melanggar dalam syariat agama Islam gitu kan ya, atau bisa berakibat mungkin nanti ada yang menghack gitu dan macam-macam. Seperti itu perlu diberikan gambaran. Oke, yang terjadi adalah ketika orang tua melihat anak berpakaian seksi di media sosial langsung marah-marah. Iya, langsung marah-marah. Iya. Padahal karena memang kondisinya remaja itu kan udah menjadi tugas perkembangan dia rasa ingin tahunya besar, kemudian dia juga penasaran, dia pengen coba-coba, juga ada rasa ingin gitu ya. Iya benar, eksistensi dia. Iya. Jadi itu yang perlu kita belajar lagi gitu. Baik. Dan bagi semua listener, seperti di pagi kali ini kita sudah banyak belajar nih bagaimana kita mendidik anak, berkomunikasi dengan anak, banyak hal-hal yang tetap harus kita perbaiki. Sedikit saja Ustazah sebelum kita closing, tips bagaimana menjadi orang tua di masa pandemi dengan tetap memberikan pemahaman yang baik-baik seperti ala Rasulullah. Oke, intinya di masa pandemi ini adalah banyak hikmah ya. Kita bisa mengambil hikmah di balik semua peristiwa. Dan ini mungkin juga tepat kita gunakan di masa pandemi. Salah satu hikmahnya apa? Kedekatan antara orang tua dan anak itu semakin tinggi ya. Orang tua dan anak yang mungkin di awal waktu belum pandemi itu ketemunya sebentar gitu, ketemunya di malam hari doang gitu. Tapi sekarang itu siang, pagi, malam itu bisa ketemu gitu. Jadi selama masa pandemi ini manfaatkan waktu bersama anak dan menganggap ini adalah salah satu momentum kedekatan kita sama anak.
Jadi kondisi tengah pandemi ini memberikan peluang intens untuk berinteraksi dengan anak. Oke, mari kita Kembalikan baik-baiknya. iya benar. Sudah hadir di pagi kali ini Oke, dan terima kasih kembali. kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat pagi Ustazah Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda